Sidon please Sidon ya. Lungguo. Aku silakan. Luar biasa ya. Kembali ke selamat malam untuk Mbak Camelia Malik. Terima kasih sudah mampir lagi ke Bukan Empat Mata. Lama nggak ketemu, masih tetap prima saja nyanyi. Suaranya subhanallah. Selamat malam Mas Tukur, selamat malam saya. Thank you ngundang saya terus. Amin. Ya, luar biasa ya. Lagunya itu enak-enak ya. Colak-colek terus ada Love Illusion. Apa itu Mas? Rekayasa cinta. Gua paling demen. Love Illusion. Balik. Kamu tak periksain ke dokter lama-lama lah. Kembali ke laptop, kayak mau dicabut nyawanya saja. Dia semangat. Kembali ke laptop. Mbak Mia, ya. Saya dapat info dari agen kedap-kedip. Agen kedap-kedip nih. Mbak Mia ini ternyata nggak pernah punya cita-cita sebagai seorang penyanyi, tapi malah sukses jadi penyanyi. Tell me the story. Wow. Ya, saya cuma seneng nyanyi sebetulnya. Jadi kalau dibilang penyanyi itu saya agak risih ya, karena cuman seneng nyanyi gitu. Jadi bukan penyanyi tapi cuman seneng nyanyi. Sebenarnya saya tuh senengnya tuh dulu pengennya tuh jadi ahli kecantikan. Sama saya juga. Gua mau make upin si Ernie biar tambah cantik. Dulu pengennya gitu, pengen gitu karena ibu saya juga dulu punya beauty salon gitu ya, namanya Petra. Terus saya suka belajar, saya suka lihat ibu saya, kakak saya gitu kan. Jadi saya sebenarnya senangnya itu, tapi keluarga saya juga seneng nyanyi. Jadi memang keluarga seniman, kayak ada Mas Ahmad gitu ya. Jadi cuman bisa nyanyi sebetulnya kalau saya. Nah, tapi kemudian Renold Panggabean itu buat saya jadi kelinci percobaannya. Wah. Ya, jadi sebetulnya dia yang diminta untuk jadi penyanyi dangdut pada saat itu oleh satu perusahaan rekaman yang paling besar pada saat zaman itu tahun 70-an ya, 77 gitu. Tapi disuruh nyanyi dangdut. Nah, kemudian mungkin dia berpikir kalau dangdut mungkin ya, dia berpikir bahwa pasti perempuan lebih seru gitu. Jadi saya disuruh dan saya semangat banget. Karena saya pikir cuman rekaman. Awalnya saya pikir cuman rekaman. Kalau cuma rekaman kan di studio rekaman, nggak takut, nggak malu. Udah. Tapi itu iseng-iseng itu jadi berhadiah. Berhadiah dan lagunya Colak-colek itu kemudian booming ya. Meledak ya. Kalau dulu bilangnya meledak. Karena lagu meledak itu, maka saya kan harus diundang sama panitia-panitia daerah. Pada saat itu saya nggak mau nyanyi Mas Tukur. Saya takut banget. Saya pikir saya nggak mau nyanyi live. Saya cuma pengen rekaman gitu. Tapi di zaman itu ada namanya angket siaran ABRI. Itu kalau kita dapat piringan emas itu kita amat sangat berbangga hati gitu ya. Dan waktu itu Colak-colek terpilih. Saya harus terima itu golden record ya. Tapi di situ mengharuskan si penerima itu nyanyi live. Nah, saat itu Renold dengan semangatnya dia buat satu grup tarantula supaya saya pede tampil gitu. Jadi saya latihan dulu, setengah mati saya latihan untuk bisa nyanyi live karena rasa nggak pede ya pada waktu itu. Setelah saya terima golden record dan saya nyanyi di depan 12.000 penonton di Istora pada saat itu. Banyak banget Mama Mia penonton. Luar biasa. Habis itu saya melangkah dengan pasti, berani terus. Luar. Tidak beda jauh dengan Vega. Alhamdulillah waktu Vega jadi cita lagunya ya. Dulu rekaman di Kolorejo Record itu. Dulu itu termasuk yang bisa ngambil dia mempopulerkan Vega dulu ya. Maaf, nggak ada nama lain Mas. Apa? Masa Kolorejo Record? Iya. Itu mau rekaman suara apa mau main uka-uka? Meledak lagunya yang berjudul Mercon.
Balik ini menyanyi kayak kamu ya, kartu keluarga ya, nyanyi di lampu merah semuanya. Saya sangat melekat image bahwa wanita umumnya berada di rumah untuk mengurus keluarga dan dapur, tapi Mbak Mia justru pede berkarir menjadi penyanyi. Kenapa seperti itu? Monggo nih Mbak. Kenapa ya? Artinya karir itu pilihan ya. Yeah. Oh, wanita di dapur, saya juga bisa loh di dapur. Oh pasti saya lihat. Dia tadi lekuk tubuhnya aja mesti masaknya paling. Sama dengan Jadi istri saya. Kalau soal memasak itu Farah Queen, Chef Aiko, sama Chef Fania lewat masakannya. Lewat ke pasar Blok A macam-macam. Terus Jadi masak, pekerjaan rumah memang semua harus bisa ya. Namanya wanita harus bisa. Tapi kalau kita punya bakat ya, kita punya keinginan menjadi sesuatu, kita harus berjuang, kita perlu berjuang, dan itu boleh, halal-halal aja ya kan. Dan saya pikir waktu itu ada yang ngajarin saya, ada yang memberikan kesempatan, kemudian saat itu juga artinya dangdut lagi heboh-hebohnya deh, lagi hebat-hebatnya waktu itu. Jadi kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Luar biasa Mama. Ya ada kesempatan ya, why not lah, kalau napa kacang lah ya. Kenapa enggak? Oh ya. Why not? Balik, emang kamu ngerti bahasa Inggris? Kamu tuh ngertinya yang sebagai maaf nih ya, ini laptop single mother nih ya. Ada. Gimana nih cara Mbak Mia mengajarkan sikap mandiri ke anak-anak Mbak Mia agar berhasil seperti Mbak Mia nih, monggo. Aduh, doain aja anak saya mudah-mudahan berhasil. Amin. Doain Kalau itu paling takut saya ngucap-ngucap yang gitu, kita paling takut ya, karena kita tahu bahwa apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan keinginan, tapi dengan doa saya yakin, dengan banyak berkomunikasi dengan mereka, mudah-mudahan mereka bisa bisa percaya diri ya, kemudian mereka bisa berjuang untuk dirinya, karena pada dasarnya manusia itu kan berdiri di kakinya sendiri, walaupun ada orang tua, walaupun ada siapapun gitu ya, tapi mereka harus tahu bahwa mereka harus berjuang lewat kakinya sendiri. Jangan lewat. Kaki nggak pinjem temennya terus. Lewat jerih payahnya sendiri. Luar biasa. Mengajarkan untuk survival, bertahan hidup. Survival. Yang bener itu. Saya sedang bener. Maaf, Putri yang paling tua Putri, nomor 2 Putra. Jadi saya punya sepasang. Kayak kamu sepasang sandal sapit itu ya. Yang satu kiri, yang satu kanan. Kembali ke pemirsa. Di malam yang sangat spesial ini saya kedatangan wanita-wanita luar biasa. Beliau adalah polisi wanita yang baru-baru ini mendapat kebijakan tentang aturan mengenakan hijab dan bertugas. Kita sambut Kombes Polisi Juanse, Bribtu Yeni Dwi Hermila dan Bribka Iswanarni. Dia hati-hatinya, dia akan jadi milikku selamanya. Dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Monggo silakan. Takut ya? Kamu lihat pistol takut ya? Takut karena ingat waktu dikasih peringatan dulu. Kenapa Mas? Suruh berhenti malah lari, dikasih peringatan dia. Sekarang trauma kan ya.
Begitu lihat pistol di sebelah kanan pucet tuh kalau. Makanya lu jangan suka begal-begal orang. Nenek-nenek 90 tahun dijambret Mas. Kok tahu dibagi sama saya waktu itu? Ini kalah. Trauma dia lihat pistol trauma. Udah tenang aja, yang penting kamu sudah nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Mas, pas banget loh, pistolnya ngarahnya ke saya. Iya. Aman. Trauma dia Mbak. Aman. Ya kalau ada pistol trauma, apalagi pakai ada orang seragam nyari di depan rumah itu udah. Selamat malam untuk Ibu, maaf ya, Juanse, Bribka Iswinarni dan Bribtu Yeni, dan selamat datang di Bungkat Matan. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya dan senang sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial, ya, yaitu Hari Kartini. Sama keluarga Bayangkara. Oh iya. Putra kami juga ada yang jadi polisi sana. Di mana, Mas? Wakasat Lantas Polresta Malang Kota. Alhamdulillah. Untuk Ibu Juanse, langsung saja nih Bu. Jadi gimana sih cerita sampai akhirnya diresmikan kebijakan mengenai poluan yang diperbolehkan menggunakan hijab saat bertugas? Monggo. Ya. Terima kasih Mas Tukul. Jadi yang pertama memang kami bersyukur alhamdulillah dengan ridho Allah bahwa pimpinan Polri telah memutuskan dengan Kep Kapolri nomor 245 tepatnya tanggal 25 Maret 2015. Jadi bagi poluan muslim yang ingin berhijab diperkenankan untuk menggunakan jilbab. Nah, ini alhamdulillah. Memang perjuangan yang sangat panjang sehingga poluan di seluruh Indonesia ini bisa menggunakan jilbab setelah adanya keputusan ini. Luar biasa. Walaupun pakai hijab tapi tidak mengurangi gerakannya. Betul. Kalau nangkep kamu tuh bela dirinya itu nggak sembarang. Aikido loh ini. Betul. Di piting telingamu bisa berubah jadi avatar Aucer. Nggak peduli ya. Kampret. Untuk Bribtu Yeni dan Bribka Iswinarni ini. Gimana sih cerita perjuangan Bribtu dan Bribka ketika belum diresmikannya kebijakan ini? Monggo dari Mbak. Ya, sebelumnya kita tetap bersabar sampai menunggu peraturan dan perkap dikeluarkan dan diresmikan. Dari Mbak Yeni. Mungkin selain bersabar, kita terus berdoa dan berusaha agar peraturan hijab itu cepat dikeluarkan. Alhamdulillah. Dan nggak mengurangi kecantikannya, malah nambah cantik ya. Ini dulu dilarang sama orang tuanya. Kenapa? Pengen pakai hijab Ya iya dong Mas. Kan laki, kan cowok. Nah ya makanya kan nggak boleh. Pernah dulu waktu belum nikah kan, terus membawa pasangan. Wah, pasangan. Biar orang tuanya seneng, dilarang juga. Dilarang. Nah, karena yang dibawa cowok juga. Balik ya. Ya. Kagak ada yang bener. Keluarganya kagak ada yang bener. Untuk Bribka dan Bribtu ini. Kabarnya ada pertentangan batin antara hati dan kewajiban tugas. Gimana ceritanya dari Mbak Narni dulu? Ya, sebenarnya sih tidak ada perang hati ya. Karena Karena kalau untuk berjilbab itu memang keinginan dari dalam hati. Dan urusannya itu kita masing-masing, pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Luar biasa. Jawabannya sedikit tapi berkualitas. Iya dong. Sedikit berkualitas. Dari Mbak Yeni. Intinya sih Mas, itu untuk berhijab itu nggak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kemauan dari diri kita sendiri. Jadi tidak ada pertentangan antara tugas dengan hati kita tuh, tidak ada pertentangan. Oh. Karena udah jadi pilihan. Kalau Beka kapan nih? Katanya kemarin habis umroh mau hijab. Ya Mas, insya Allah doain aja Mas. Kemarin pakai kebalik, jangan sana sini. Ini ya sini. Masa yang ditutup mukanya sana dibuka.
Ya kebalik. Belajar Kak Wesa. Aduh. Enggak lama. Ya nggak kebalik juga. Ini harusnya yang dibuka tuh depannya. Ini depan tutup bukan dibuka. Ya. Ada borgol. Diginin aja udah trauma dia. Balik kalek. Kebanyakan makan kacang kulitnya doang kayak gini. Ibu Juanse sendiri kabarnya sebelum kebijakan diresmikan Bu Juanse belum menggunakan hijab, bahkan punya cerita unik saat tiba-tiba harus menghadiri pengajian. Monggo. Ceritanya Gimana seperti apa? Monggo. Jadi cerita pengalaman ya. Jadi memang ketika kami tugas di lapangan, waktu itu ya ada acara mendadak bahwa kita harus menghadiri pengajian dan kita belum berjilbab. Jadi apa yang ada pakai taplak meja jadi tuh. Langsung ditutup. Karena kebetulan pas pakai celana panjang kita ada jaket, nah, taplak meja yang ada pakai tutup. Jadi lebih efektif. Menolong sekali ada taplak meja yang segini. Mama Mia tuh anaknya masa pakai celana panjang. Taplak meja boleh ya? Segi 4 gitu. Ya. Yang penting kan tetap nggak bisa kayak ketutup gitu. Iya. Tapi kan yang bukan depan dan belakang. Balik. Mama Mia malah ngetawain anaknya. Ini Mbak belajar, tolong diajarin ini. Loh ini Mbak Kamilema rajin pengajian di tempat saya dulu. Wah, karena sibuk sekarang ya. Mas saya nggak diundang lagi. Iya, nggak tahu. Istri saya kan tiap ngaji pengajian. Mbak Kamil datang, terima kasih Mbak. Wah, istri saya foto digedein 4 kali 6 kilometer. Loh, istri saya itu diam-diam itu pengajian tiap bulan, tiap tahun, surat masal. Kalau kamu pengen ikut lagi nggak apa-apa kamu. Abis dong. Sebelum kita ngobrol lagi, kayaknya pariwaranya tuh udah berdesak-desakan. Antrinya tuh udah nggak terhitung karena marketingnya tuh dapat telepon malam hari ini karena ini momennya bagus. Ini Mbak Pratiwi, Mbak Prita sama si Yadi tuh bingung. Iya Mas Irfan. Seperti apa keren share-nya di malam hari ini bukan Mas, jangan mau menonton tapi bukan Mas. Bila dia tempat di hatinya, dia akan jadi milikku selalu. Keinginan dari dalam hati. Dan urusannya itu kita masing-masing, pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Luar biasa. Jawabannya sedikit tapi berkualitas. Iya dong. Sedikit berkualitas. Dari Mbak Yeni. Intinya sih Mas, itu untuk berhijab itu nggak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kemauan dari diri kita sendiri. Jadi tidak ada pertentangan antara tugas dengan hati kita tuh, tidak ada pertentangan. Karena udah jadi pilihan. Kalau Beka kapan nih? Katanya kemarin habis umroh mau hijab. Ya Mas, insya Allah doain aja. Kemarin pakai kebalik jangan sana. Ini ya sini. Masa yang ditutup mukanya sana dibuka. Ya kebalik. Belajar Kak Wesa. Aduh. Enggak lama. Ya nggak kebalik juga. Ini harusnya yang dibuka tuh depannya. Ini depan tutup bukan dibuka. Ya. Ada borgol. Diginin aja udah trauma dia. Balik kalek. Kebanyakan makan kacang kulitnya doang kayak gini. Ibu Juanse. Jadi kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Luar biasa Mama. Ya ada kesempatan ya why not lah, kalau napa kacang lah ya. Kenapa enggak? Oh ya. Why not? Balik kalek. Emang kamu ngerti bahasa Inggris? Kamu tuh ngertinya yang sebagai
maaf nih ya, ini laptop single mother nih ya. Ada. Gimana nih cara Mbak Mia mengajarkan sikap mandiri ke anak-anak Mbak Mia agar berhasil seperti Mbak Mia nih, monggo. Aduh, doain aja anak saya mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. Doain Mas. Kalau itu paling takut saya ngucap-ngucap yang gitu, kita paling takut ya, karena kita tahu bahwa apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan keinginan, tapi dengan doa saya yakin dengan banyak berkomunikasi dengan mereka, mudah-mudahan mereka bisa bisa percaya diri ya, kemudian mereka bisa berjuang untuk dirinya, karena pada dasarnya manusia itu kan berdiri di kakinya sendiri, walaupun ada orang tua, walaupun ada siapapun gitu ya, tapi mereka harus tahu bahwa mereka harus kalah trauma, dia lihat pistol trauma. Udah tenang aja, yang penting kamu sudah nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Mas, pas banget loh, pistolnya ngarahnya ke saya. Aman. Trauma dia Mbak. Aman. Ya kalau ada pistol trauma, apalagi pakai ada orang seragam nyari di depan rumah itu udah. Selamat malam untuk Ibu, maaf ya, Juanse, Bribka Iswinarni dan Bribtu Yeni, dan selamat datang di Bungkar Matan. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya dan senang sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial, yaitu Hari Kartini. Sama keluarga Bayangkara. Oh iya. Setelah kami juga ada yang jadi polisi sana. Di mana Mas? Wakasat Lantas Polresta Malang Kota. Alhamdulillah. Untuk Ibu Juanse, langsung saja nih Bu. Jadi gimana sih cerita sampai akhirnya diresmikan kebijakan mengenai poluan yang diperbolehkan menggunakan hijab saat bertugas? Monggo. Ya. Terima kasih Mas Tukul. Jadi yang pertama memang kami bersyukur alhamdulillah dengan ridho Allah bahwa pimpinan Polri telah memutuskan dengan Kep Kapolri nomor 245 tepatnya tanggal 25 Maret 2015. Jadi for Camelia Male. Sit down please. Please sit down ya. Lungguo. Aku silakan. Luar biasa ya. Kembali ke selamat malam untuk Mbak Camelia Malik. Terima kasih sudah mampir lagi ke Bukan Empat Mata. Lama nggak ketemu, masih tetap prima saja nyanyi. Suaranya subhanallah. Selamat malam Mas Tukul, selamat malam saya. Thank you ngundang saya terus. Amin. Ya, luar biasa ya. Lagunya itu enak-enak. Enak-enak. Ya. Colak-colek, terus ada Love Illusion. Apa itu Mas? Rekayasa cinta. Gua paling demen. Love Illusion. Balik. Kamu tak periksain ke dokter lama-lama lah. Kembali ke laptop, kayak mau dicabut nyawanya saja. Dia semang. Saya sedang menit. Maaf, Putri yang paling tua Putri, nomor 2 Putra. Jadi saya punya sepasang. Kayak kamu sepasang sandal sapit itu ya. Yang satu kiri, yang satu kanan. Kembali ke pemirsa. Di malam yang sangat spesial ini saya kedatangan wanita-wanita luar biasa. Beliau adalah polisi wanita yang baru-baru ini mendapat kebijakan tentang aturan mengenakan hijab dan bertugas. Kita sambut Kombes Polisi Juanse, Bribtu Yeni Dwi Hermila dan Bribka Iswanarni. Dia akan jadi milikku selamanya. Dengan setulus cinta buat hatinya terbang melayang.
Silakan. Takut ya? Kamu lihat pistol takut ya? Takut, karena ingat waktu dikasih peringatan dulu. Kenapa mas? Emangnya? Suruh berhenti malah lari dikasih. Oh, wanita di dapur, oh saya juga bisa loh di dapur. Oh pasti, saya lihat. Wow, dia tadi lekuk-lekuk tubuhnya aja mesti masaknya paling. Wow. Sama dengan Jadi istri saya. Kalau soal memasak itu Farah Queen, Chef Aiko, sama Chef Fanian lewat Masakannya. Lewat ke pasar Blok A mas. Terus. Jadi masak, pekerjaan rumah memang semua harus bisa ya, namanya wanita harus bisa. Tapi kalau kita punya bakat ya, kita punya keinginan menjadi sesuatu, kita harus berjuang, kita perlu berjuang, dan itu boleh, halal-halal aja ya kan. Dan saya pikir waktu itu ada yang ngajarin saya, ada yang memberikan kesempatan, kemudian saat itu juga artinya dangdut lagi heboh-hebohnya deh, lagi hebat-hebatnya waktu itu. Jadi kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Luar biasa mama. Ya ada kesempatan ya, why not lah, kalau napa kacang lah ya. Kenapa enggak? Oh ya. Why not? Balik, salah. Emang kamu ngerti bahasa Inggris? Kamu tuh ngertinya